Pada hari ini kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kami. Kami sungguh bersyukur karena masih ada Tuhan yang memperhatikan kami. Bapa yang baik, mari Tuhan kiranya hadirlah Engkau dalam hidup kami, dalam mendengarkan firman-Mu di saat ini. Kiranya berkat-Mu semakin berlimpah, kekuatan dari Tuhan semakin kami lihat dalam diri kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan jiwa mereka sehingga mereka dapat memahami dan mengerti, bahkan melakukan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan karena Tuhan masih berkenan untuk boleh mempertemukan kita di tempat ini. Saya percaya kabar kita baik-baik, amin. Semua diberkati Tuhan, dan saya percaya hidup kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membuka Mazmur pasal 121, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121. Saya rindu kita bergantian membaca ayat ini. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Ciara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu sama-sama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu masa atau satu waktu seseorang itu berada di dalam sebuah seperti sebuah malapetaka yang luar biasa. Kalau saudara belum pernah mengalami, saya percaya suatu saat, dan mungkin ada yang sudah melewatinya. Ada saat-saatnya Bapak Ibu Saudara di mana seseorang itu berada di puncak daripada kesulitan, sulit sekali keadaan. Semua seolah-olah jalan tertutup, nggak ada lagi jalan. Kita bertanya dan kemudian minta solusi kepada si A, dia tidak punya solusi. Kemudian kita pergi kepada keluarga kita si B, dan dia juga tidak punya solusi. Kita juga pergi ke orang lain, dia tidak punya solusi juga. Di saat-saat seperti itu, ada sesuatu yang sedang menekan kita. Dan saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak tindakan yang dilakukan oleh orang-orang. Maka adalah orang yang bunuh diri. Karena semua sudah terdesak, situasi sulit. Sama seperti kalau kita dikejar-kejar oleh musuh kita, dan kita sedang berada di pinggir laut. Musuh kita mengejar kita, dan kita tanpa tahu kita sedang berada menuju ke laut, dan musuh kita ada di belakang kita. Dan kalau kita melawan mereka, maka tidak seimbang kekuatan kita dengan kekuatan lawan kita ini. Lalu di saat seperti itulah, kadangkala ada orang yang putus asa dan berkata, ya sudahlah, aku akan terjun ke laut ini. Kemudian ada pula yang berkata, ya sudahlah, yang penting aku berlawan dengan lawanku, yang penting ku lakukan perlawanan, kalau soal mati atau tidak itu urusan belakangan. Saat-saat seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali seseorang tidak bisa mengendalikan diri. Saat-saat situasi yang sangat mencekam, seringkali orang tidak bisa mengendalikan diri.
Kalau orang bisa mengendalikan diri, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin terjadi pembunuhan. Karena ketika dia menyimpan dendam kepada orang lain yang menjadi musuhnya, maka ketika satu waktu dia bertemu dengan musuhnya itu, maka dia berkata, aku tak sanggup lagi untuk menahan semuanya ini. Akhirnya dia ambil pisau, kemudian dia kejar itu musuhnya, dia kejar itu lawannya, kemudian menghabisi lawannya. Kalau ada orang yang bisa menahan diri, maka tidak mungkin terjadi suami bunuh istri, istri bunuh suami, dan juga orang tua bunuh anak, dan anak bunuh orang tua. Kenapa itu sampai terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena seperti yang saya katakan tadi, ada satu waktu di mana kita terdesak dan kita tidak punya jalan keluar, kita tidak punya solusi, kita tidak punya siapapun yang akan menolong kita. Ini yang disadari oleh pemazmur, Bapak Ibu Saudara, yaitu Daud. Dan kemudian dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mengapa seorang melayangkan matanya ke gunung-gunung, Bapak Ibu Saudara? Mengapa seorang melayangkan matanya ke atas, ke atas, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi jalan keluar. Semua dikerjakan tapi semuanya tidak membawa hasil. Dia mengerjakan yang A, tapi yang A tidak membawa hasil. Dia mengerjakan yang B, tapi yang B tidak membawa hasil. Dia buka usaha C, tapi usaha ini juga tidak membawa hasil. Dia juga buat semua segala daya dan upaya bagaimana supaya kehidupannya berkembang, tapi tidak berkembang juga. Yang ada adalah keadaan makin merosot, situasi makin sulit, makin hari makin sulit. Maka tibalah di masa-masa yang seperti saya jelaskan, yaitu masa-masa yang mencekam. Tapi pertanyaannya, apa yang saudara lakukan? Ada orang melakukan dengan konyol, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang meresponi hal seperti ini dengan konyol. Dan dia berkata, ya sudahlah, apapun yang terjadi, gak masalah. Ya sudahlah, apapun yang terjadi, aku akan merampok di mana aku bisa merampok. Aku akan mencuri di mana bisa aku mencuri. Tidak bisa mengendalikan diri. Dan Daud berkata dalam situasi seperti ini, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu Saudara, mengapa Daud mengucapkan kalimat-kalimat ini? Karena Daud juga pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang kita alami. Dia pernah bertemu di mana dia tidak melihat ada jalan keluar lagi. Dia pernah menemukan satu titik, satu saat di mana dia tidak bisa lagi keluar dari masalahnya, di mana dia tidak bisa lagi keluar dari apa yang sedang dihadapinya. Musuhnya sudah ada di belakang, dan di depan juga ada musuh, di kiri ada musuh, di kanan ada musuh. Dia tidak tahu lagi ke mana akan berjalan. Dan dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Maka saya beri nama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud masih bisa menguasai diri. Dan dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Berarti dia masih mengambil sebuah waktu jeda. Dia mengambil sebuah waktu untuk beristirahat dan berkata, merenungkan. Dan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dan ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, maka dia berkata juga di ayat yang berikutnya, di kalimat yang berikutnya, dari manakah akan datang pertolonganku? Maka ayat 2 dia sendiri yang menjawab. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, iya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia bertanya dalam situasi yang sukar, dari mana datang pertolonganku? Kalau seperti ini terjadi, kalau seperti ini terus berlalu, tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Maka dia berkata, dari mana pertolonganku? Tapi dia juga menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan. Maka bersyukurlah saudara karena kita punya Tuhan, amin. Kalau ada orang yang tidak punya Tuhan, lalu dia melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, dan dia bertanya, dari mana datangnya pertolonganku? Maka saya percaya kalimat yang kedua di ayat yang kedua tidak pernah muncul dalam benak dan pikirannya. Dia tidak pernah berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, karena dia tidak mengenal Tuhan. Maka bersyukurlah saudara dan saya kalau kita hari ini mengenal Tuhan, amin. Karena di saat situasi sulit masih ada Tuhan yang menolong kita. Walaupun seharusnya bukan kita harus datang kepada Tuhan waktu di situasi yang sulit itu. Tapi kadang-kadang banyak orang justru dia datang pada Tuhan di situasi yang sangat sulit sekali. Puji Tuhan kalau masih ada orang yang datang pada Tuhan di situasi-situasi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca dari Matius 11 ayat 28, bahwa realita hidup Bapak Ibu Saudara
semua orang pasti pernah mengalami lelah. Karena Tuhan Yesus juga melihat kita. Ada banyak yang lelah Bapak Ibu Saudara. Matius 11 ayat 28 berkata, sama-sama kita baca ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan 1, 2, 3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus menjelaskan ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat? Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah orang Kristen itu semua bebannya ringan? Bukankah ketika kita percaya pada Yesus semua berjalan dengan baik, dengan lancar? Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat, mungkin bukan sekarang, atau ada yang sekarang, kita pasti berhadapan dengan beban yang berat sekali. Saya tidak sedang berdoa bagi saudara supaya saudara mengalami beban berat, tapi hal ini pasti kita akan lalui Bapak Ibu Saudara. Situasi ini pasti kita akan lewati. Bagi yang sudah melewati, katakan puji Tuhan, aku sudah melewati itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan sudah mempercayakan beban yang berat pada kita dan kita sanggup melewati beban itu, masih ada